Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Oh, kisahnya dari Isyawara pasti keren-keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya kan? Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Menikah dengan jin untuk menjadi sakti. Yono duduk di teras rumahnya. Sebatang rokok lintingan tergantung di bibirnya yang hitam pekat. Matanya menatap jauh ke jalanan kecil berdebu yang membentang di depan rumah. Setiap kali orang lewat, mereka sekilas memandang Yono dengan tatapan penuh cemooh, lalu berbisik-bisik sambil berlalu. Yono sudah terbiasa dengan pandangan dan hinaan itu. Bahkan anak-anak kecil pun sering mentertawakan jalannya yang bincang. Dengan kaki kiri yang kaku dan tubuh yang agak membungkuk, setiap langkahnya tampak menyedihkan. Kulit Yono yang hitam legam terpapar matahari siang yang terik bercahaya seperti arang yang disiram minyak. Meski tubuhnya terbiasa bekerja keras, posturnya yang agak miring dan cara berjalannya yang terseret membuatnya tampak ringkih di mata banyak orang. Yono tahu dirinya tidak menarik, tetapi tak pernah benar-benar peduli. Rambutnya jarang disisir, dibiarkan tumbuh acak tanpa perawatan. Wajahnya yang keriput akibat kerasnya hidup semakin menambah kesan kasar dan kumal pada dirinya. Semua orang di kampung tahu Yono bertahan hidup hanya dari hasil upah kerja serabutan yang ia dapat ketika ada orang yang masih bersedia memperkerjakannya. Suatu siang, ketika Yono sedang berdiri di depan rumah, Pak Jamin melintas. Pak Jamin melirik Yono sekilas lalu tersenyum sinis. Yono, kamu itu kapan terakhir mandi? Hah? Baumu itu loh, tengik. Serunya diikuti tawa nyaring yang menyengat telinga. Yono menundukkan kepalanya, menggigit bibir, menahan amarah yang bergejolak. Menjawab hanya akan membuatnya jadi bahan tertawaan lagi. Meski marah, dia tetap diam seperti batu yang terus dipukul. Jarang sekali Yono keluar dari rumahnya yang reot. Dinding yang sudah lapuk karena usia dan atap yang bocor di sana-sini membuat tempat tinggalnya lebih mirip gubuk tak berpenghuni. Tetapi bagi Yono, itu adalah satu-satunya tempat yang ia punya. Jarang sekali Yono keluar. Sekalinya dia nekat pergi, langkahnya tertuju ke arah warung kopi yang ada di ujung kampung. Ketika sampai di warung, beberapa lelaki yang sedang duduk sambil main kartu mendadak berhenti. Semua menatapnya dengan tatapan dingin. Seseorang berbisik pelan pada temannya. Itu kenapa si Yono masih aja muncul di sini sih? Apa nggak sadar apa kalau keberadaannya itu ganggu kita? Yono mendengarnya, tapi ia tetap mengambil kursi di pojokan lalu duduk. Tak ada yang menyapa atau mengajaknya berbicara. Tidak masalah, Yono sudah terlalu biasa dengan segala kesunyian ini. Ia segera memesan kopi, dan ketika kopi itu datang, Yono menyeruputnya perlahan. Hanya saja, kopi yang biasanya membawa rasa hangat kini seakan hambar di lidahnya. Lelaki yang duduk di meja seberang mulai membicarakan Yono dengan suara cukup keras agar yang lainnya bisa mendengar. Kalian tahu nggak, kenapa si Yono itu selalu hidup miskin dan tidak punya siapa-siapa? Salah satu dari mereka, seorang pemuda kurus dengan suara tinggi, berkata sambil cekikikan. Itu karena
Dia itu dari lahir sudah membawa kutukan. Dia itu nggak akan pernah punya istri, apalagi anak. Karena hidupnya penuh dosa di masa lalu. Tawa mereka semua meledak. Yono menunduk, menyembunyikan ekspresi wajahnya yang pahit di balik kepulan asap rokok. Meski sudah sering mendengar ledekan serupa, Yono ternyata tetap tidak bisa menahan diri dari perasaan dihina dan ditertawakan. Dalam hati Yono, ia menyesali keputusannya untuk pergi keluar rumah. Seharusnya dia membuat kopi saja sendiri di rumah. Yono segera membayar, tak lagi berniat menghabiskan kopi yang baru diminum sedikit. Dan saat Yono kembali ke rumahnya, malam sudah menyelimuti kampung. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Menjadi satu-satunya teman di kesendirian, Yono duduk di lantai rumahnya yang dingin, menatap atap yang bocor di mana air hujan merembes masuk. Ibunya meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Yono. Bapaknya yang tidak menerima musibah itu semakin marah saat tahu Yono lahir dalam kondisi cacat. Dia langsung dititipkan pada sang nenek yang juga tidak pernah menyayangi Yono. Sejak kecil, Yono dipaksa hidup menderita. Bukannya bersekolah seperti anak yang lain yang sebaya dengannya, Yono harus bekerja keras mencari makan dengan cara mencari kayu bakar. Yono harus masuk hutan setiap hari atas perintah dari neneknya. Dia tidak berani membantah karena nenek tua itu tega memukuli Yono sampai tubuhnya berlumuran darah. Bahkan setelah bekerja keras pun Yono tidak bisa makan sampai kenyang. Neneknya langsung melotot membentak Yono kalau ia berani makan lebih dari sepiring nasi dingin. Beruntung, nenek tua itu meninggal dunia saat Yono beranjak remaja, dan sejak saat itu pula hidup Yono sedikit lebih baik. Hanya sedikit saja, karena pada kenyataannya nasib Yono masih sama saja menyedihkan. Dia yang tidak bisa membaca dan menulis terpaksa mengandalkan tenaga untuk mencari uang. Tetapi hasilnya pun hanya cukup untuk makan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Jangankan membeli baju, membeli sabun mandi saja sulit. Karena itu pula tubuhnya selalu bau keringat. Yono menghela nafas. Ditutupnya pintu rapat-rapat. Tekadnya sudah bulat. Dia tak bisa terus berada dalam keadaan yang sama sampai ia mati nanti. Dia harus berubah. 3 tahun kemudian, salah seorang warga keheranan ketika ada pasangan suami istri muda yang mencari-cari alamat Yono. Loh, buat apa mencari Yono? Tanya Bi Ria, pemilik warung gado-gado yang ditanyai oleh pasangan muda itu. Dia itu sudah lama tidak kelihatan di rumahnya. Mungkin aja udah mati. Wajah pendatang tersebut tampak masam. Mendengar tanggapan Bi Ria, meski begitu, mereka tetap minta diberikan petunjuk arah menuju rumah Yono. Itu tuh, di dekat pohon beringin besar. Itu loh yang rumahnya sudah hampir ambruk, sahut Bi Ria sebal. Ya kalau saran saya sini ya, jangan sampai deh berurusan sama Yono. Orang itu membawa kutukan. Semua orang yang ada di dekatnya pasti kena sial. Setelah mengucapkan terima kasih, pasangan itu kembali masuk ke dalam mobil. Kendaraan mereka meluncur pelan menuju rumah Yono. Dan selanjutnya terus berdatangan orang yang mencari Yono. Pada awalnya warga mengira jika orang-orang itu datang karena ingin menagih utang. Tapi anehnya Yono justru tampak senang saat menyambut kedatangan tamunya. Setelah semakin banyak orang yang berdatangan ke tempat tersebut, akhirnya warga pun tahu mereka semua mendatangi Yono dengan harapan bisa sembuh dari gangguan makhluk halus atau penyakit misterius. Seiring waktu, rumah Yono tidak pernah lagi sepi. Hampir di setiap harinya ada saja orang-orang yang datang, baik dari kampung sekitar maupun dari luar kota. Warga yang tadinya menganggap Yono tidak berguna, sekarang mulai mendekat karena rasa penasaran bercampur sedikit rasa hormat. Terlebih lagi, hampir semuanya sembuh. Orang-orang pun semakin percaya bahwa Yono memang memiliki ilmu tinggi.
Beberapa dari warga desa yang dulu gemar menghina Yono kini datang membawa buah tangan untuk bisa mendekatinya. Tentu saja, tak semua warga bisa menerima kenyataan ini dengan mudah. Ada beberapa warga yang masih meragukan Yono, menganggap jika apa yang terjadi hanyalah kebetulan belaka. Tetapi mereka semua tak bisa memungkiri bahwa keajaiban-keajaiban kecil itu benar-benar terjadi. Ini semua menambah keheranan warga karena mereka tak pernah mendengar Yono belajar ilmu-ilmu gaib atau menguasai ilmu penyembuhan. Yono yang dulunya sering mengurung diri dan menutup pintu rapat-rapat kini membuka rumahnya bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Rumahnya yang dulu sunyi dan terkesan menyedihkan kini menjadi tempat yang sangat ramai. Yono juga menjadi lebih tenang, tidak lagi terlihat canggung saat berhadapan dengan para tamu yang datang membawa berbagai macam keluhan. Ada satu kejadian yang masih teringat jelas di benak warga. Malam itu ada seorang lelaki tua dari kampung sebelah datang bersama cucunya yang ketakutan karena mengaku melihat hantu. Setelah melihat hantu, perilaku bocah itu jadi berubah drastis. Dia tidak mau makan makanan seperti yang biasa dimakan manusia. Bocah malang tersebut terus-menerus meminta darah ayam mentah. Kalau tidak dituruti, maka dia akan menggigiti tubuhnya sampai berdarah-darah. Tubuhnya pun kurus kering, penuh luka di berbagai permukaan kulit. Matanya cekung, cahayanya kosong. Dia tak pernah lagi berbicara kecuali saat meminta darah. Yono tanpa banyak bicara langsung duduk di depan anak itu dan memejamkan mata sejenak, kemudian tangannya mengusap dahi si bocah dengan lembut. Tidak lama kemudian, terdengar rengkingan kesakitan dari bocah itu. Tubuhnya mengejang, matanya menjadi putih, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, dia tersadar, lalu menangis keras sambil mencari sang kakek. Matanya kini lebih bercahaya. Semua orang terperangah melihatnya. Terlebih lagi, ketika bocah itu diberi makan nasi dengan lauk ikan goreng saja, tapi melahapnya dengan sangat rakus. Mau minum darah? Tanya Yono iseng. Si bocah tercengang mendengar pertanyaan Yono. Dia segera menggeleng, bahkan tampak jijik karena ditawari minum darah. Sudah kek, dia sudah sehat lagi. Makhluk yang menghuni tubuhnya telah berhasil saya usir, ucap Yono pada kakeknya yang menangis lega kala melihat cucunya sudah kembali normal. Orang yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum sekaligus sedikit gentar. Namanya pun semakin banyak dikenal sebagai orang sakti yang mampu mengobati berbagai penyakit gaib. Nasib Yono pun ikut berubah. Rumah Yono kini berdiri megah, terlihat mencolok di antara rumah-rumah warga lainnya. Rumah Yono dibangun 2 lantai tinggi dengan pintu dan jendela yang berukir halus serta halaman yang selalu rapi. Setiap orang yang melintas selalu menoleh takjub, mengagumi hidup Yono yang telah berubah drastis dari seorang lelaki miskin menjadi orang terkaya di kampung. Setiap pagi, matahari baru saja naik, tetapi antrian sudah memanjang di depan gerbang rumah Yono. Berderet-deret orang dari berbagai kalangan menanti giliran masing-masing agar bisa bertemu dengan Yono. Sebagian tetangga memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berjualan. Warung mereka pun selalu saja laris karena para pasien Yono juga terus membludak. Di depan pintu berdiri seorang lelaki muda yang biasa dipanggil Budi, asisten Yono yang mengatur jadwal kedatangan para tamu. Dengan cekatan, Budi memanggil satu persatu nama yang telah terdaftar. Wajahnya tanpa ekspresi, gerak-geriknya menunjukkan disiplin yang kaku. Budi membawa tiap orang yang dipanggil masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintu, meninggalkan kerumunan yang mulai berbisik penuh harap. Di dalam rumah Yono, suasana berbeda sekali. Tercium bau kemenyan yang menyengat bercampur dengan aroma rempah-rempah dan minyak cendana. Di ruang tamu yang cukup luas itu, Yono duduk di atas tikar pandan yang terhampar di lantai. Mengenakan pakaian serba hitam, sorot matanya tajam, bibirnya mengatup kaku, memberikan kesan yang membuat siapapun enggan menatapnya terlalu lama.
Di sampingnya terdapat beberapa botol kecil berisi cairan berwarna keruh, tasbih hitam, dan sebuah keris dengan sarung yang usianya nampak tua. Seorang ibu setengah bayam maju dengan langkah ragu. Wajahnya terlihat letih dan sedikit tegang. Dengan suara parau, ia mulai bercerita tentang anaknya yang sering ketakutan dan berteriak-teriak di tengah malam. Perut anaknya itu juga membuncit, seolah seperti sedang hamil tua. Yono mengangguk kecil sambil memperhatikan dengan seksama. Sesekali ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang merasakan sesuatu, lalu mengangguk lagi, tanda bahwa ia memahami apa yang dialami oleh ibu itu. Tanpa banyak bicara, Yono meraih botol kecil berisi cairan berwarna kekuningan dari sampingnya. "Ini untuk anakmu," katanya singkat dengan nada suara rendah. "Oleskan di perutnya sebelum tidur. Jangan lupa berdoa sesuai dengan yang sudah kuajarkan." Ibu itu mengangguk berkali-kali, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari tasnya dan meletakkannya di samping Yono. Sebuah ritual yang sudah terbiasa dilakukan tiap pasien yang datang. Setelahnya ibu tersebut mundur dengan pelan keluar dari ruangan, kembali ke kerumunan yang menunggu di luar. Tak lama kemudian, seorang lelaki tambun dengan perut buncit maju dengan langkah berat, matanya merah, seolah sudah lama kurang tidur. "Pak Yono, tolong saya, Pak." Suara lelaki itu terdengar berat dan putus asa. "Setiap malam, saya itu ngerasa ada yang mencekik leher saya. Tubuh saya juga ini seperti dipukuli." Yono menatap lelaki itu dengan dingin, kemudian menunduk sambil merapal mantra pelan. Kedua tangannya membentuk gestur aneh, menggerak-gerakkan jari-jari seolah sedang menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin, dan lelaki tambun itu berkeringat, lehernya makin berat seiring dengan mantra yang diucapkan Yono. Tiba-tiba saja Yono menghentikan gerak tangannya, lalu menatap lekat ke arah lelaki itu. "Makhluk itu masih ada di sini," ujarnya tegas. "Tapi jika kamu ikuti petunjukku, dia tidak akan mengganggumu lagi." Pasiennya itu mengangguk berkali-kali karena takut sekaligus pasrah. Yono memberikan selembar kain putih dengan tulisan-tulisan yang tampak samar berwarna kemerahan seperti darah, memintanya untuk menyimpan kain itu di bawah bantal tidurnya. "Jangan sampai hilang," pesan Yono. Dengan penuh rasa terima kasih, lelaki tambun tersebut memberikan sejumlah uang sebelum meninggalkan ruangan. Seperti itulah kehidupan Yono sekarang sehari-harinya. Rumahnya tak pernah sepi dari pasien yang datang mencari pertolongan, mulai dari orang yang merasa diganggu makhluk halus hingga mereka yang membutuhkan penjagaan untuk usaha atau rumahnya. Yono menjadi andalan bagi semua orang yang membutuhkannya di luar sana. Para pasien yang sudah merasakan kehebatan Yono mulai menyebarkan berbagai cerita tentangnya. Berbagai kabar pun tersebar tentang kemampuan Yono dalam mengatasi bermacam-macam hal yang sekilas terdengar mustahil. Tetapi di balik semua itu, ada juga warga yang mulai merasa was-was. Banyak yang menganggap jika kemampuan Yono yang tiba-tiba saja datang ini penuh dengan misteri. Apalagi mereka tahu betul jika keluarga Yono dulunya tak pernah memiliki kemampuan serupa. Gosip pun kembali beredar di kampung. Bisa jadi Yono memperoleh kemampuan tersebut setelah bersekutu dengan setan. Lalu yang paling menakutkan warga adalah jika ilmu Yono menuntut tumbal. Warga blingsatan karena ingat jika dulu mereka pernah memperlakukan Yono dengan kejam. Mereka takut akan menjadi tumbal dari Yono yang telah lama menyimpan sakit hati pada mereka. Dan lalu entah bagaimana, warga pun mulai mempercayai bahwa kekuatan yang Yono miliki itu bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan juga bisa digunakan untuk mencelakai siapapun yang berani menentangnya. Rumor ini membuat rumah Yono terasa semakin angker, terutama saat malam tiba. Tak jarang ada saja warga yang mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di halaman rumahnya. Ada pula yang bercerita mendengar suara-suara aneh dari balik dinding rumah Yono, sehingga warga sekampung enggan melintas di depan rumah Yono di malam hari kecuali sangat terpaksa.
Pintu rumah Yono biasanya ditutup menjelang senja, menandai berakhirnya sesi pengobatan hari itu. Budi mengunci pintu pagar dengan hati-hati, sementara di dalam rumah Yono duduk seorang diri di ruang tamu yang hening. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya tetap tajam seolah-olah bisa menembus ruang dan waktu. Di sudut ruangan, kerisnya tampak berkilat di bawah cahaya redup, menambah kesan seram yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang pernah menginjakan kaki di sana. Ketika malam turun, rumah Yono tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Hanya ada suara kicauan binatang malam yang terdengar sesekali diselingi angin yang menerobos celah-celah jendela. Lalu ada lagi yang membuat warga semakin sering menggosipkan Yono. Meski sudah kaya raya, lelaki itu tidak pernah memperbaiki penampilannya. Badan Yono semakin menghitam dan kotor. Lapisan debu dan daki menumpuk di kulitnya, meninggalkan bekas seperti kerak yang tebal di sepanjang leher, lengan, dan juga kakinya. Baju hitam yang ia pakai sehari-hari sudah mulai berubah warna kumal dan kusam, dengan noda keputihan di sana-sini akibat keringat yang tak pernah berhenti mengalir dari tubuhnya. Dia jarang mengganti baju, kecuali yang di badannya sudah robek. Para pasien yang datang ke rumahnya terbiasa menahan nafas setiap kali berada di dekatnya. Bau badan Yono begitu menyengat, seperti campuran antara keringat, kotoran, dan aroma amis yang sulit dijelaskan. Bahkan Budi, asisten yang setia, harus mengatur nafas setiap kali ia mendekati Yono. Di balik wajahnya yang tenang, Budi kerap merasakan mual tiap kali aroma tubuh majikannya itu tercium lebih kuat. Ia tak berani berkomentar apapun karena Yono dikenal sebagai orang yang tak suka diatur, apalagi soal kebersihan. Yono percaya segala hal yang bersentuhan dengan air itu akan melemahkan kekuatan gaib yang selama ini ia jaga. Hanya pada malam-malam tertentu, tepat di malam satu suro, ia mau membersihkan diri, itu pun lebih sebagai ritual daripada sekedar mandi biasa. Sebelum malam satu suro, orang-orang yang berobat padanya terpaksa mengatur jarak, memilih duduk agak jauh darinya saat Yono berbicara. Mereka akan mengangguk tanpa mendekat, sambil sesekali berpaling untuk mengambil udara segar. Tetapi meski terganggu oleh bau itu, orang-orang tetap datang karena percaya bahwa Yono adalah satu-satunya orang yang bisa mengatasi gangguan-gangguan yang mereka alami. Pernah suatu waktu, ada seorang ibu muda dengan dua anaknya yang berdiri di barisan antrian. Dan ketika gilirannya tiba, ia maju dengan ragu, wajahnya menegang saat mendekati Yono. Mata perempuan itu sempat melirik ke arah tubuh Yono yang menghitam, penuh lapisan daki yang tebal. Lalu cepat-cepat ia menundukkan pandangan. Bau badan Yono menyergap begitu dekat, menusuk hidung hingga tenggorokannya terasa perih. Dengan suara pelan, ibu itu menceritakan bahwa anak-anaknya sering melihat bayangan hitam besar di kamarnya setiap malam. Suara tangis dari anak-anak itu pun terdengar serak. Mereka kelelahan karena selalu terbangun dalam ketakutan. Yono mendengarkan tanpa sedikit pun tersenyum. Dengan tatapan dingin, ia mengeluarkan sebongkah batu hitam dari kantong bajunya yang penuh noda dan debu. "Taruh ini di sudut kamar. Jangan digeser-geser," ujar singkat. Sang ibu mengangguk sambil tergesa-gesa menjauh. Ia tak tahan berlama-lama berada di dekat Yono. Meski kondisi tubuhnya semakin menjijikan, Yono tetap dihormati. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan alasan dirinya jarang mandi. Mereka hanya berbisik-bisik, dan semua sepakat bahwa bau menyengat yang keluar dari tubuh Yono adalah bagian dari kekuatannya. Seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan Yono yang jarang mandi ini menjadi cerita menegangkan di kampung tersebut. Anak-anak yang lewat di dekat rumahnya menutup hidung sambil berlari ketakutan, takut aroma itu akan melekat di tubuh mereka. Para perempuan tukang gosip kini mulai berbisik setiap kali mereka melihat Yono melintas di depan mereka, tapi mereka tak pernah mengucapkan apapun karena meski tubuhnya dipenuhi debu dan daki, ada sesuatu di mata Yono yang membuat mereka gentar.
Sementara itu, Yono sendiri tak pernah peduli. Bagi dirinya, kebersihan fisik bukanlah hal yang penting. Yang ia jaga adalah kebersihan hati. Begitulah katanya, suatu ketika saat Budi memberanikan diri untuk bertanya tentang kebiasaannya. Yono hanya mandi di malam satu suro. Itulah waktunya untuk melakukan pembersihan batin dan tubuh, sebuah ritual yang ia yakini dapat menjaga kekuatannya agar tetap seimbang. Akhirnya, ketika malam satu suro tiba, suasana di kampung terasa sunyi. Orang-orang berdiam di rumah masing-masing, menutup pintu lebih awal. Hanya sedikit suara yang terdengar di jalan. Tidak ada yang berani ke rumah. Semua mengurung diri di dalam rumah. Sedangkan Yono dengan tubuh yang semakin kotor karena sudah setahun penuh tidak pernah membersihkan diri, mulai bersiap di ruang tengah rumahnya. Di atas lantai terdapat sebuah bak besar berisi air yang sudah direndam dengan berbagai daun dan bunga. Aroma kemenyan memenuhi ruangan bercampur dengan aroma melati. Yono berdiri di hadapan bak itu dengan mata terpejam, bibirnya merapal mantra dalam bahasa yang hanya ia mengerti. Dengan perlahan, ia melepaskan baju kumalnya, memperlihatkan tubuh yang penuh dengan lapisan daki dan bekas-bekas luka kecil di beberapa bagian. Dia menjeburkan diri ke dalam air, membiarkan tubuhnya tenggelam perlahan-lahan. Air di bak itu segera berubah warna menjadi keruh. Kotoran dan debu yang menempel di tubuh Yono terlepas satu persatu melayang di permukaan bak. Yono terus merapal mantranya, matanya tetap terpejam, suara desa nafasnya terdengar serak, menambah kesan angker pada ritual yang sedang dilakukannya. Bagi Yono, ini juga menjadi proses untuk menghapus segala energi buruk yang mungkin menempel padanya selama setahun penuh. Malam itu, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah, apalagi mendekati kediaman Yono. Para tetangga tahu bahwa Yono sedang melakukan ritualnya, tak ingin mengganggu karena takut akan menerima konsekuensinya. Seiring tahun berganti, tingkah Yono semakin mengundang tanda tanya. Di depan rumahnya yang megah beberapa kali, warga melihat Yono berdiri seorang diri sambil berbicara, bahkan bertingkah seperti sedang menggandeng seseorang yang anehnya tidak terlihat oleh siapapun. Sesekali, gerak tubuhnya juga ganjil. Seorang ia sedang mengajak berbicara, sosok kecil di sampingnya. Kadang ia tertawa, terkadang malah membungkuk, mengusap sesuatu di udara dengan lembut seakan menyapa anak kecil yang ada dalam hayalannya. Setiap kali pemandangan ini terlihat, orang-orang yang lewat tak bisa menahan rasa takut. Seluruh bulu roma merinding. Mereka memandang Yono dengan heran, lalu cepat-cepat menghindar tanpa ingin menanyakan apa-apa. Apa jangan-jangan sekarang itu dia benar-benar jadi gila ya, karena tidak kuat menanggung ilmunya? Biria yang masih suka menggibah Yono itu bertanya pada Pak RT. Pak RT mengangkat bahu. Dia sendiri tidak yakin dengan kesehatan jiwa Yono. Sudahlah, biarkan saja selama dia tidak mengganggu kita. Ternyata keanehan Yono semakin menjadi-jadi. Ia mulai membawa pulang beragam mainan anak-anak, boneka, mobil-mobilan, hingga peralatan menggambar berwarna cerah. Mainan-mainan tersebut tertata rapi di depan rumahnya. Semula mereka mengira jika itu disediakan untuk pasien yang membawa anak kecil. Pada kenyataannya, Yono selalu melotot marah kala ada anak yang berani memegang mainan tersebut. Budi pernah bertanya dengan raut wajah heran. Untuk siapa mainan ini, Pak Yono? Untuk anak kembarku, jawab Yono sambil tersenyum, matanya terpancar rasa bangga. Ia melanjutkan dengan nada serius. Anak kembar itu sangat manis dan penurut. Mereka itu lebih suka main di depan sini, tapi tidak pernah mengganggu pasienku. Jawaban itu membuat Budi terdiam. Begitu pula warga yang kebetulan ada di sana. Mereka semua tahu bahwa Yono tak pernah menikah, apalagi sampai punya anak. Sejak muda hingga usianya menginjak 40 tahunan,
Yono memang selalu hidup sendiri. Warga saling berbisik, membicarakan bahwa mungkin Yono memang menjalin hubungan terlarang. Mungkin saja dia sudah menikahi jin perempuan agar jadi orang sakti. Bisik-bisik semakin kencang. Ada pula yang meyakini bahwa anak yang dimaksud Yono sebenarnya adalah makhluk gaib, penghuni dari dunia lain yang telah dipelihara olehnya. Dan sejak saat itu, tingkah Yono terhadap anak-anak di kampung semakin mencurigakan. Suatu sore, beberapa anak kecil sedang bermain petak umpet di sekitaran rumahnya. Tawa mereka memenuhi udara, mengisi senja dengan keceriaan. Namun, tiba-tiba saja pintu rumah Yono terbuka. Ia keluar dengan wajah marah, matanya menyipit penuh emosi. Tanpa basa-basi, ia berteriak, "Hei, kalian ini gak tahu sopan santun. Suara kalian itu loh sudah membuat anakku terbangun dari tidurnya. Pergi sana, jangan main di sini." Anak-anak itu terdiam. Mereka terkejut melihat Yono yang begitu marah. Salah satu dari mereka, seorang bocah berusia 6 tahun yang bernama Didi, berada di barisan paling depan. Tangan Didi gemetar, tapi ia tak bisa berlari. Wajah Yono yang garang, dengan tubuh tinggi besar dan mata yang penuh amarah, membuatnya takut setengah mati. Tanpa banyak bicara, Didi mengangguk perlahan, lalu berusaha mundur dengan langkah satu persatu. Tetapi tiba-tiba saja tubuhnya seperti terdorong oleh angin kencang hingga ia jatuh tersungkur, lututnya membentur batu sehingga mengeluarkan darah. Teman Didi segera menggandeng tangannya, menenangkan agar tidak menangis lagi. Ia pun segera diantar pulang, wajahnya merah menahan sakit. Setelah tiba di rumah, Didi mulai mengalami demam. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan kabar tentang Didi yang sakit menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang mulai mengait-ngaitkan sakitnya Didi dengan teguran dari Yono yang keras. Mereka ingat, bukan hanya Didi yang mengalami hal serupa. Setiap anak yang pernah bermain di depan rumah Yono, entah kenapa, selalu saja jatuh sakit atau tiba-tiba merasa lemas. Beberapa bahkan sempat mengalami mimpi buruk, dijahili oleh dua anak kecil berwajah pucat yang terus mengganggu mereka. Orang tua mulai melarang anak-anaknya bermain di dekat rumah Yono, tetapi anak-anak yang penasaran sering kali diam-diam mendekati halaman rumah Yono. Mereka berbisik, bercerita bahwa mereka mendengar suara tawa dari dalam rumah itu. Bukan hanya suara anak-anak, ada juga suara perempuan yang sesekali berbicara di sana. Anak-anak itu berpandangan, lalu berlari beramburan. Semua ketakutan karena suara tawa tersebut terdengar sangat mengerikan. Di hari berikutnya, Yono kembali menegur keras seorang bocah perempuan yang bernama Ningsi yang sedang bermain di depan rumahnya. "Sudah aku bilang, jangan ganggu anakku." Suara Yono menggema di sore yang hampir gelap. Ningsi terkejut dan segera berlari pulang sambil menangis. Di malam harinya, Ningsi terbaring demam. Wajahnya pucat dan bibirnya berkomat-kamit karena mengigau. Ibunya panik, mencoba membangunkan Ningsi yang menggeliat kesakitan dalam tidurnya. Ningsi terus merintih, "Jangan, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku." Warga semakin merasa cemas. Mereka tidak mungkin terus menghindari rumah Yono yang berada di tengah kampung. Terpaksa mereka harus menunduk. Saat melintasi jalan depan rumahnya, tidak berani menatap bangunan besar itu. Ada warga yang memberanikan diri mencoba menasihati Yono agar bersikap lebih tenang kepada anak-anak. Tetapi Yono mendengus jengkel, "Anakku itu harus dihormati. Jangan berani-beraninya kalian mengganggu," jawabnya dengan nada tak terima. "Loh, sebenarnya anakmu itu yang mana? Kami kok nggak pernah lihat," protes warga yang merasa tindakan Yono tidak beralasan. Yono memicingkan mata dengan gusar. Warga itu pun terkejut. Dia baru sadar telah bersikap sembrono. Ia pun segera meminta maaf berkali-kali, lalu berpamitan pulang. Dalam hati, dia terus saja menyesali tingkah cerobohnya menasihati Yono. Dan benar saja, ketika sampai di ambang pintu rumahnya sendiri, mendadak ia mengadu kesakitan. Pipinya terasa seperti ditampar oleh seseorang hingga membengkak. Bukan hanya bengkak, pipinya juga mulai mengembuskan aroma busuk.
Kejadian tersebut membuat warga berpikir dua kali jika harus berurusan dengan Yono. Berbagai kejadian aneh yang menimpa mereka sudah cukup menjadi pelajaran. Yono akhirnya benar-benar dianggap tak waras oleh warga kampung walau ia memiliki kekayaan melimpah. Wajahnya tirus, matanya cekung, perilakunya semakin tak bisa dipahami. Meski begitu, pasiennya terus saja berdatangan. Warga kampung yang merasa tak tahan lagi menahan takut akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak RT, meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Mereka bercerita tentang perubahan sikap Yono yang tak lagi selayaknya manusia biasa. Ketika tetua kampung mendengar cerita mereka, ia hanya mengangguk pelan, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Jangan ganggu Yono, biarkan dia dengan dunianya. Jika kalian nekat terlalu dalam mencampuri urusannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" Ketika semakin banyak anak kecil jatuh sakit setelah berani bermain di dekat rumah Yono, keresahan mulai menghinggapi hati para warga. Di tiap sudut kampung, dari warung kopi sampai balai desa, orang-orang membicarakan nasib anak-anak mereka. Mereka semua tak habis pikir, bagaimana bisa seorang lelaki yang dulunya miskin dan tak punya apa-apa, kini menjadi sumber ketakutan dan kerisauan bagi seluruh kampung. Setiap hari, para orang tua mulai menjaga anak-anak mereka agar tetap di dalam rumah. Jika terdengar suara tawa tanpa wujud di luar, mereka segera menarik anak-anak masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Di pos ronda, para lelaki kampung duduk berkumpul, membahas segala keanehan itu. Wajah mereka tegang sesekali, saling berpandangan dengan mata khawatir. Mereka tahu bahwa Yono sekarang sudah menjadi sakti karena memiliki kemampuan yang berbeda dari mereka, tapi otaknya tampaknya juga bermasalah. Yono memang memiliki kemampuan hebat, tapi sayang itu diiringi dengan kesintingannya. Ah, ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, Pak RT, ucap salah satu peronda. Benar, Pak RT, anak kita bisa saja jadi korban berikutnya. Kasihan itu loh, si Didi sama si Ningsi. Mereka itu masih kecil, tapi harus merasakan sakit karena ulah si Yono, kata seorang bapak dengan suara bergetar. Pak RT mengangguk, mengusap wajahnya yang lelah. Iya, saya tahu. Tapi siapa yang berani menegur? Kita semua tahu Yono itu berbeda dari kita semua. Salah bicara sedikit saja bisa jadi muka kita juga kena gambar jin peliharaan Yono. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan pasrah. Beberapa ingin maju memberanikan diri, tetapi niat itu segera buyar ketika muncul bayangan sosok Yono dengan matanya yang cekung dan perilakunya yang tak wajar muncul di benak mereka. Sementara itu, seorang ibu di rumahnya memeluk anaknya yang terbaring lemas akibat sakit yang tak kunjung sembuh. Tubuh si kecil berkeringat, wajahnya pucat, matanya meremang seperti sedang ketakutan. Si ibu menatap wajah anaknya dengan penuh kecemasan, menahan air mata yang hampir menetes. Ia tahu bahwa keadaan ini tak bisa dibiarkan, namun tak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa agar Yono tidak lagi mengganggu. Rasa takut bercampur cemas mulai terasa di hati setiap orang. Di setiap rumah ada bisik-bisik yang mengutuk Yono, tapi tak satu pun yang berani mengatakan secara terang-terangan. Semua berusaha menjauh dari rumah besar milik Yono. Bahkan anak-anak yang dulu ceria dan penuh keriangan kini lebih sering terdiam di dalam rumah. Mereka takut bermain di luar karena ancaman tak terlihat yang dirasakan dari arah rumah Yono. Malam-malam pun jadi terasa lebih panjang bagi para warga kampung. Mereka tidur dengan rasa resah, seolah mimpi buruk bisa saja datang kapanpun. Rumah besar Yono berdiri angkuh dalam kegelapan malam, seakan menjadi pertanda bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang merasuk ke dalam kampung mereka. Bukan hanya warga yang hampir menyerah, asisten Yono juga tak bisa bertahan lebih lama lagi ketika akhirnya Budi memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Yono, melakukannya tanpa keraguan sedikit pun.
Sudah cukup lama dia menahan diri. Meski kejadian-kejadian ganjil dan menakutkan terus menghantuinya hampir di setiap malam, ada suara langkah di ruangan kosong. Bisikan-bisikan tak jelas di telinganya hingga bayangan samar seorang perempuan yang tampak berdiri di sudut ruangan. Semakin lama, semakin sering Budi merasakan ada sosok lain yang menghuni rumah itu, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi kehadirannya begitu nyata. Ada lagi yang paling membuat Budi bergidik ngeri adalah aroma yang tak pernah hilang dari rumah itu, bau busuk yang lembut sekaligus menusuk seperti aroma sesuatu yang telah lama membusuk di sudut-sudut rumah. Hingga suatu malam, Budi melihat sesuatu yang membuatnya tak tahan lagi saat tengah membersihkan ruang tamu. Tiba-tiba saja ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakang cermin besar di ujung ruangan. Perempuan itu berambut panjang terurai, berdiri diam sambil menatap dengan tatapan hampa. Wajahnya nampak pucat dalam cahaya remang, matanya yang gelap seolah kosong tanpa ekspresi. Budi tersengal, darahnya serasa berhenti mengalir, nafasnya tersengal sehingga ia langsung berlari keluar tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ia menemui Yono dan mengatakan bahwa ia tak akan pernah kembali lagi. Yono tidak menahan. Dia hanya tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Sepertinya Yono sudah tahu apa saja yang terjadi di rumahnya. Seminggu kemudian, setelah Budi berhenti, warga kampung mulai mencium bau busuk yang jauh lebih kuat dari arah rumah Yono. Pada awalnya, mereka mengira jika bau itu berasal dari bangkai binatang, tetapi aroma busuk itu semakin menyengat dan memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat merasa mual. Tok tok tok, tok tok tok. Mas Yono, Mas Yono, ini saya Pak RT. Ketua RT pun datang lalu mencoba mengetuk pintu. Di sampingnya ada Pak Lurah yang juga penasaran karena mencium bau tersebut. Beberapa orang mencoba mengintip ke dalam rumah Yono. Jendela dan pintunya tertutup rapat. Warga semakin penasaran dan cemas. Setelah berunding sebentar, mereka mendobrak pintu rumah yang terkunci rapat. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak memenuhi ruangan dan menghantam hidung mereka dengan keras. Mereka menutup hidung, terpaksa melangkah masuk menyusuri ruangan yang gelap dan sunyi. Di tengah ruang tamu, mereka menemukan tubuh Yono tergeletak di atas lantai dalam keadaan telanjang, membusuk dan dikerubungi lalat. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, tubuhnya tampak kaku, kulitnya sudah mulai mengelupas, menandakan ia sudah mati beberapa hari yang lalu. Warga bergidik ngeri melihat kematian Yono yang mengenaskan. Tak ada yang mau menyentuh tubuhnya. Mereka hanya berdiri menjauh, sebagian memalingkan muka karena tak tahan melihat pemandangan itu. Pak Lurah segera memanggil warga lain untuk membantu proses pemakaman. Hanya sedikit yang berani membantu, itu pun mereka melakukannya dengan cepat, ingin segera menyingkirkan tubuh Yono dari kampung tersebut. Setelah dikuburkan dengan upacara sederhana, warga berharap semua ketakutan mereka akan berakhir. Tapi sayang, lagi-lagi harapan mereka pupus begitu saja. 1 minggu setelah pemakaman Yono, rumah besar itu semakin menakutkan. Di malam hari, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah kosong itu. Terkadang ada suara tangisan perempuan yang terdengar lirih, diiringi tawa kecil anak-anak yang begitu menyeramkan. Suara-suara tersebut terdengar setiap malam, membuat siapapun yang tinggal di dekat sana tak bisa tidur dengan nyenyak. Ada juga yang mendengar suara langkah-langkah kaki kecil di sekitar halaman rumah Yono, seolah ada anak-anak yang sedang bermain di sana. Tetapi ketika mereka mengintip keluar melalui celah gorden jendela, halaman tersebut kosong dan gelap. Tak ada satupun orang di sana. Sebenarnya keadaan itu tidak terlalu menyeramkan jika saja penampakan pocong Yono tak pernah muncul. Sial, warga kampung juga harus menderita karena teror pocong Yono yang menemui mereka satu persatu di rumah. Suara jerit ketakutan selalu terdengar di setiap malamnya. Tidak ada yang bisa membantu, semua orang merasakan ketakutan yang sama.
Setelah berminggu-minggu ketakutan, teror Yono akhirnya menghilang. Setelah 40 hari, warga mulai bisa bernafas lega. Desas-desus di sini kembali merebak. Warga mulai percaya bahwa Yono sebenarnya telah menikahi jin perempuan, dan itulah yang membuatnya menjadi dukun sakti hingga bisa kaya raya. Jin perempuan itulah yang selama ini membantu Yono dalam setiap pekerjaannya, bahkan hingga ia meninggal. Sampai sekarang, rumah besar itu masih berdiri kokoh. Jendela-jendelanya tertutup rapat, pintu depannya selalu terkunci. Suasana di sekitaran terasa berat dan juga suram. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam rumah itu. Suara-suara tangisan histeris disusul teriakan marah terdengar di malam-malam tertentu, seakan rumah itu menyimpan dendam dan kepedihan yang tak pernah hilang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Aduh, Yono. Tadinya udah kasihan ya, udah iba dan berharap ada sesuatu yang bisa apa sih ya? Sesuatu yang baik lah ya buat Yono ya. Tapi ternyata Yono dia wajar ya, apa namanya? Kan dia tadinya orang baik, disakiti sama lingkungan sekitar, bahkan dari perlakuan keluarganya juga sama. Di sini mungkin udah nggak kuat, akhirnya dia memilih untuk bersekutu dengan jin, yang mana ternyata Yono menikahi jin perempuan dan kesaktiannya itu didapati dari jin perempuan tersebut. Aduh, tiba-tiba dia mendadak sakti, tiba-tiba banyak orang yang datang mencari dia dan apa namanya meminta kesembuhan dan lain-lain. Tapi memang benar ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sekitaran rumahnya atau sepengetahuannya seperti saya nih, ada nih waktu itu ya di sekitaran tempat tinggal saya, bagaimana ada orang yang tadinya dia orang biasa nih, tiba-tiba kok jadi sakti dan banyak sekali tamunya datang tuh. Dan yang uniknya seperti ini, malah lingkungan sekitar tuh nggak ada yang datang. Jadi tamu-tamunya tuh justru dari luar ya, dari luar kota, dari luar, pokoknya dari luar wilayah tempat dia tinggal. Dan memang tempatnya tertutup ya, rumahnya gede, megah, tertutup. Jadi mirip banget ya sama kisah Yono. Tapi di sini Yono akhirnya mendapatkan ya semuanya ya. Jadi mungkin anak-anaknya itu adalah anak gaib dari hasil perkawinnya dengan jin perempuan. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai, semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Dan dibuang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.